Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Irwan Lombu. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada hari ini kami kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan kami kekuatan, pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bawakan untuk kita hari ini dengan satu tema, yaitu konsep kasih yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen terkenal dengan satu konsep, yaitu agama kasih atau orang-orang yang punya hati untuk mengasihi. Lalu bagaimana konsep kasih yang diajarkan oleh Alkitab untuk kita sebagai anak-anak Tuhan dalam pelaksanaan kasih itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang konsep kasih itu sendiri yang diajarkan oleh Alkitab. Yang pertama, kita belajar tentang esensi kasih yang diajarkan oleh Alkitab. Siapapun yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Jadi esensi kasih yang diajarkan oleh Alkitab adalah sifat Allah, yaitu Allah adalah kasih. Bukan kasih adalah Allah, itu terbalik. Tetapi Allah adalah kasih. Jadi siapapun yang tidak mengasihi, sesungguhnya dia tidak mengenal Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengaku bahwa kita mengenal Allah, kita mengaku bahwa kita punya Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi, sesungguhnya kita orang-orang yang munafik, atau kita menutupi diri kita yang sebenarnya. Karena orang yang sudah mengenal Allah pasti mengasihi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, itu dasar daripada kasih di dalam Alkitab. Yang kita harus kenal bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, saudara-saudara, jika Allah adalah kasih, maka orang-orang yang hidup di dalam Allah seharusnya dan sudah sebenarnya harus mengasihi. Nah, hal yang kedua adalah yang diajarkan oleh Alkitab, sistematika kasih atau urutan-urutan kasih yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang diajarkan oleh Alkitab urutan pertamanya adalah Allah mengasihi. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Sifat Allah adalah mengasihi. Tetapi jangan ditiadakan bahwa sifat Allah juga adalah keadilan. Tetapi hari ini memang kita bahas tentang kasih Allah itu. Nah, kita akan baca ayatnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kasih yang sebenarnya adalah Allah terlebih dahulu mengasihi. Jadi bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita masih hidup di dalam dosa, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah sendiri yang mencari manusia. Allah yang mencari manusia supaya dia bisa diselamatkan. Bahkan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya manusia itu dapat keselamatan, yaitu sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Hubungan manusia yang telah retak dengan Allah diperdamaikan melalui kematian Yesus Kristus. Maka kasih yang pertama adalah Allah mengasihi. Ya, ingat ini ya. Yang kedua, setelah Allah mengasihi kita, maka kita punya kewajiban mengasihi Allah. Yang pertama, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, setelah kita menyadari bahwa kita dikasihi oleh Allah, maka sudah sewajarnya kita juga harus mengasihi Allah. Tetapi ingat, bukan kita terlebih dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bagaimana buktinya? Atau apa buktinya kita mengasihi Allah? Yaitu kita melakukan perintahnya. Perintahnya ada di mana? Ada di Alkitab. Maka untuk mengetahui perintah Allah, untuk mengasihi Allah,
kita wajib membaca Alkitab. Kita wajib mengetahui, mempelajari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apa saja perintah-perintahnya telah tertulis di dalam Alkitab. Makanya jangan malas-malas untuk baca Alkitab. Yang seterusnya adalah sistematika kasih, yaitu manusia mengasihi diri sendiri. Nah, sering sekali orang salah dalam hal ini. Ketika memahami ayat ini, kita kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seakan-akan orang lebih dahulu mengasihi sesamanya. Tetapi bagi saya, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kita terlebih dahulu mengasihi diri kita sendiri, karena suatu ketidakmungkinan atau kemustahilan orang dapat mengasihi sesamanya kalau dia sendiri belum mampu mengasihi dirinya sendiri. Nah, ada dua ayat dalam hal ini. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saling mengasihi artinya adalah ada hubungan timbal balik, ada kasih timbal balik antara manusia. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita merasa bahwa dikhianati itu tidak baik, maka jangan mengkhianati. Kalau kita merasa disakiti itu tidak baik, maka jangan menyakiti. Kalau kita merasa dikecewakan itu tidak enak, maka jangan mengecewakan. Perlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa mengasihi diri kita sendiri, maka kita bisa mengasihi orang lain. Tetapi kalau kita sendiri belum mampu mengasihi diri kita sendiri, mustahil kita dapat mengasihi orang lain. Kalau kita belum bisa menerima kelemahan diri kita, mustahil kita bisa menerima kelemahan diri orang lain. Maka terimalah dulu dirimu sendiri, kasihi dirimu sendiri, maka kita juga bisa mengasihi orang lain. Selanjutnya, kasih yang begitu besar di dalam kekristenan adalah manusia diperintahkan untuk mengasihi musuhnya. Saya akan bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah kasih tingkat paling tinggi yang sulit sekali dilakukan oleh manusia. Susah mengasihi musuh. Tetapi kasih di dalam kekristenan mengajarkan hal demikian. Tidak ada di agama lain yang mengajarkan kasihilah musuhmu. Tapi di dalam kekristenan mengajarkan kasihilah musuhmu. Tidak hanya mengasihi, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Wah, kalau kita dianiaya, saya rasa yang duluan kita lakukan itu bukan berdoa. Maki-maki kalau boleh, marah-marah kalau boleh, atau balas dulu kalau bisa dibalas. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kasih di dalam kekristenan itu begitu besar. Telah kita pelajari tadi bahwa Allah mengasihi manusia, manusia juga harus mengasihi Allah, manusia harus mengasihi dirinya sendiri, manusia harus mengasihi sesamanya, baik itu yang seiman maupun tidak seiman, dan mengasihi musuhnya. Itu konsep kasih yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari konsep kasih yang diajarkan oleh Alkitab, supaya kita hidup menjadi orang-orang yang dapat melakukan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan ajaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman, dan kesimpulannya bagi kita, semua kasih di atas akan terrealisasikan dengan baik apabila kasih itu dimulai dari kasih agape, kasih Allah. Jangan mengasihi segala sesuatu lebih dari engkau mengasihi Allah, karena itu akan menjadi berhala bagimu. Di konten lain telah saya katakan bahwa segala sesuatu yang kita cintai lebih dari cinta kita kepada Allah, maka sesungguhnya itu adalah berhala. Sekali lagi saya katakan, segala sesuatu yang kita cintai lebih dari kita mencintai Allah, sesungguhnya itu adalah berhala bagi kehidupan kita. Ya, terima kasih teman-teman, saudara-saudaraku yang sudah menyaksikan video hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita selalu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, studi kita, pelayanan, pekerjaan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami kembali telah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami konsep kasih itu Tuhan. Itu Engkau telah mengasihi kami, maka kami pun punya kewajiban untuk mengasihi Engkau. Dan kami juga harus bisa mengasihi diri kami sendiri, bahkan sesama kami, baik yang
seiman dengan kami maupun yang tidak seiman dengan kami, juga kami harus mampu mengasihi musuh kami, orang yang menyakiti kami, orang yang menganiaya kami, orang yang mengecewakan kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan kasih yang Engkau ajarkan di dalam Alkitab, sehingga kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, menjadi orang-orang yang taat akan firman-Mu, taat akan perintah-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.